pagi itu. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi saya, tepat saat saya memohon izin menjenguk ayah saya yang sedang sekarat di rumah sakit. Suami saya hanya menonton sambil menyeruput tehnya. Mertua saya berteriak agar saya pergi dari rumah itu. Ia menyebut saya menantu melarat. Mereka tidak pernah tahu perempuan yang mereka usir hari itu adalah orang yang selama ini membayar setiap suap nasi yang masuk ke mulut mereka. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Sebuah kisah tentang kesabaran yang habis dan karma yang dibayar tunai di depan mata. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Lalu tulis nama dan kota kalian di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Tias, 32 tahun. Di mata semua orang di rumah megah ini, saya hanyalah seorang menantu miskin tanpa pekerjaan. Sudah 6 tahun saya menyandang status itu. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu siapa saya sebenarnya. Setiap pagi, saya bangun sebelum matahari terbit. Saya menyapu lantai marmer yang luas. Saya memasak sarapan. Saya menyiapkan teh chamomile hangat dan camilan impor untuk ibu mertua saya. Tepat waktu, tanpa boleh terlambat sedikit pun. Tangan saya yang dulu halus, kini sering basah oleh air cucian piring. Tidak ada yang pernah mengucapkan terima kasih. Tidak ada yang pernah menanyakan apakah saya lelah. Bagi mereka, semua itu adalah kewajiban seorang menantu miskin yang menumpang hidup. Saya menelan setiap rasa lelah dalam diam dan tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Rumah ini berdiri megah di kawasan Menteng. Perabotannya berlapis emas. Lampu kristal menggantung di langit-langit ruang tamu. Dari luar, ini adalah rumah keluarga terpandang yang sempurna. Tapi di dalamnya, saya hidup seperti seorang pembantu yang tidak digaji. Suami saya bernama Agam, 36 tahun. Dulu saya mencintainya dengan sepenuh hati. Saya pikir cinta bisa menumbuhkan rasa hormat. Saya salah. Agam adalah pria yang menghabiskan harinya dengan tidur siang, bermain golf, dan berbelanja barang mewah bersama ibunya. Saya masih ingat awal pernikahan kami. Dulu Agam adalah pemuda biasa yang bekerja sebagai pegawai biasa. Saya jatuh cinta pada kesederhanaannya. Saat itu bisnis saya baru mulai tumbuh dan saya bermimpi membangun rumah tangga yang hangat. Tapi sejak kami pindah ke rumah ibunya, Agam berubah. Ia terbiasa hidup mewah dari uang yang diam-diam saya kirim. Dan perlahan, ia mulai menganggap dirinya benar-benar seorang pengusaha besar. Ibu mertua saya, Bu Irfa, 58 tahun. Wanita yang selalu mengenakan gaun sutra mahal dan jari-jari penuh cincin berlian. Baginya, saya bukan manusia. Saya hanya benalu yang menumpang hidup di rumah anaknya. Hari itu udara yang biasanya sejuk mendadak terasa mencekik. Saya sedang mencuci piring di dapur ketika ponsel saya berdering. Suara tetangga di kampung terdengar panik dari ujung telepon. Ayah saya, Pak Dana, tiba-tiba jatuh pingsan di halaman. Beliau sedang dilarikan ke rumah sakit. Jantung saya berdegup kencang. Air mata langsung menggenang. Pak Danang adalah satu-satunya keluarga yang saya miliki di dunia ini. Sosok yang selalu menyayangi saya tanpa syarat. Saya tahu saya harus segera pergi ke sana. Namun langkah saya terasa berat. Saya ingat posisi saya di rumah besar ini. Saya mengusap kasar air mata saya. Saya menarik napas dalam-dalam. Lalu saya melangkah ragu menuju ruang keluarga. Di ruangan mewah itu, Bu Irfa sedang duduk bersandar di sofa dengan gaya angkuh. Jari-jarinya yang penuh berlian sibuk menggeser layar ponsel. Sesekali terdengar tawa kecil dari bibirnya. Di meja kaca tersaji teh chamomile hangat yang tadi saya siapkan. Saya berdiri mematung di ambang pintu. Saya menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Kaki saya gemetar saat mendekat. Saya menundukkan kepala dalam-dalam. Kedua tangan saya bertaut erat di depan perut, menunjukkan sikap hormat yang selama ini selalu saya perankan. Ibu, panggil saya dengan suara parau. Bu Irfa tidak langsung menjawab. Ia terus menatap layar ponselnya beberapa detik. Seolah suara saya hanyalah dengungan nyamuk. Baru setelah itu, ia mengangkat wajahnya perlahan. Matanya yang tajam menatap saya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ada apa? Kamu tidak lihat saya sedang sibuk? Katanya ketus.
kalau kamu mau minta uang belanja tambahan. Bukankah minggu lalu sudah saya berikan? Dasar perempuan boros, tidak tahu diuntung. Hati saya mencelos mendengar tuduhan itu, namun saya menahan diri. Bukan soal uang belanja. Bu, ayah saya di kampung baru saja jatuh sakit parah. Sekarang sedang dibawa ke rumah sakit. Kondisinya kritis. Saya mohon izin pergi menjenguk beliau sekarang juga. Alis Bu Irfa berkerut tajam. Ia membanting ponselnya ke atas meja hingga menimbulkan suara benturan keras. Ayahmu yang miskin itu sakit. Lalu apa hubungannya dengan kenyamanan saya di sini? Suaranya melengking. Kalau dia sakit, ya biarkan saja diurus perawat puskesmas di sana. Kenapa kamu harus repot minta izin pergi? Siapa yang akan menyiapkan makan siang untuk Agam nanti? Siapa yang mengepel lantai? Kamu pikir kamu ini nyonya di rumah ini? Air mata yang sedari tadi saya tahan akhirnya tumpah. Saya merendahkan diri. Saya bersimpu di lantai marmer yang dingin. Tolong, Bu. Hanya untuk kali ini saja. Ayah saya sedang tidak sadarkan diri. Saya berjanji akan menyelesaikan semua pekerjaan rumah setelah saya kembali. Dan jika ibu berkenan, bolehkah saya meminjam sedikit uang? Hanya untuk biaya pendaftaran awal masuk rumah sakit. Saya berjanji akan segera menggantinya. Mendengar kata meminjam uang, raut. Wajah Bu Irfa berubah, amarahnya meledak. Ia bangkit dari sofa. Ia menatap saya yang bersimpuh di bawah kakinya dengan kebencian yang meluap. Meminjam uang, katamu. Dasar perempuan tidak tahu malu. Sudah numpang hidup seenaknya di rumah anak saya. Makan enak dari uang anak saya. Sekarang berani-beraninya mau menguras harta keluarga kami untuk membiayai ayahmu yang miskin itu. Urat-urat di leher Bu Irfa menonjol. Sebelum saya sempat membela diri, tangan kanannya melayang cepat ke udara. Sebuah tamparan keras menghantam pipi kanan saya. Bunyinya nyaring di seluruh ruangan. Rasa panas menyengat. Bekas 5 jari perlahan tercetak di pipi saya. Sudut bibir saya terasa perih. Saya terdiam kaku. Mata saya terbelalak tak percaya. Kepala saya berdengung. Ibu, kenapa ibu tega memukul saya? Rintih saya sambil memegangi pipi yang berdenyut nyeri. Itu balasan untuk mulut lancangmu. Berani sekali kamu meminta-minta uang. Kamu pikir kamu siapa di rumah ini? Kamu cuma menantu miskin yang tidak punya kontribusi apa-apa selain menghabiskan beras kami, teriak Bu Irfa histeris. Di tengah keributan itu, terdengar langkah kaki menuruni tangga. Agam muncul dengan wajah mengantuk, mengenakan piyama sutra mahal. Ia berjalan santai sambil mengusap matanya yang belum sepenuhnya terbuka. Ada apa ini? Bu, pagi-pagi sudah ribut. Suara ibu sampai menembus pintu kamar. Mengganggu tidur saya saja, keluhnya datar. Tanpa rasa bersalah. Matanya hanya melirik sekilas ke arah saya yang masih menangis terseduh di lantai. Melihat kehadiran suami saya, secercah harapan kecil muncul di hati saya. Saya menatapnya dengan pandangan memohon, berharap pria yang seharusnya melindungi saya akan maju membela. Mas Agam, tolong. Ayahku sakit parah dan sekarang masuk rumah sakit. Aku cuma minta izin baik-baik ke ibu untuk menjenguk ayah. Tapi ibu justru harapan saya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Bukannya menolong, Agam justru melewati saya begitu saja. Ia duduk bermanja di sebelah ibunya. Dengan tenang ia menuangkan teh panas untuk dirinya sendiri. Kamu ini memang selalu bikin masalah yang tidak perlu. Jas, katanya dingin. Sudah tahu ibu sedang santai, malah sengaja kamu ganggu dengan urusan ayahmu yang merepotkan itu. Kalau tidak punya uang, ya tidak usah sok mau pergi pamer ke rumah sakit. Beli obat warung saja sudah cukup. Kamu sudah resmi menikah denganku. Kewajiban utamamu ada di sini. Melayani aku dan melayani ibu. Jangan egois jadi perempuan. Perkataan Agam bagai ribuan belati yang menusuk langsung ke jantung saya. Hati saya benar-benar hancur. Suami yang selama ini saya hormati dengan sepenuh jiwa justru memihak ibunya. Ia dengan sadar membiarkan istrinya sendiri diinjak-injak. Mendapat dukungan penuh dari putranya. Kesombongan Bu Irfa semakin memuncak. Ia kembali berkacak pinggang dengan pongah. Ia menatap rendah ke arah saya
sembari mengukir senyum licik. Kamu dengar sendiri kata suamimu. Kamu sama sekali tidak dibutuhkan di rumah ini. Keberadaanmu hanya menyusahkan kami berdua. Saya sudah muak melihat wajah miskinmu itu setiap hari. Kehadiranmu mengotori pemandangan. Saat itu, pintu ruang tamu terbuka. Bibi Asih, pembantu yang sudah lama bekerja di rumah ini, masuk membawa nampan. Ia menyaksikan saya bersimpuh dengan pipi memerah bekas tamparan. Mata Bibi Asih berkaca-kaca. Ia satu-satunya orang di rumah ini yang pernah memperlakukan saya dengan hormat. Namun, ia hanya bisa diam, takut kehilangan pekerjaannya. Lihat itu, kata Bu Irfa sambil menunjuk saya di hadapan Bibi Asih. Bahkan di depan pembantu pun dia tidak tahu malu. Merengek minta uang. Biar semua orang tahu betapa rendahnya menantu yang saya punya. Penghinaan di depan orang lain itu menusuk lebih dalam dari tamparan tadi. Selama 6 tahun, Bu Irfa selalu mempermalukan saya. Pernah ia membuang masakan saya ke tempat sampah di depan tamu. Hanya untuk membuktikan saya tidak becus. Pernah ia menyuruh saya berdiri di luar saat hujan, karena katanya, bau keringat saya mengganggu acara arisannya. Setiap hinaan saya telan demi sebuah ilusi keluarga. Saya membiarkan semua kata-kata kejam itu meresap ke dalam ingatan saya, mengoyak habis kesabaran yang selama bertahun-tahun sengaja saya pupuk demi menjaga keutuhan rumah tangga. Perlahan, dengan tekad baru, saya bangkit berdiri dari lantai marmer. Lutut saya masih bergetar. Namun ada rasa muak baru yang merayap menggantikan kesedihan saya. Saya menghapus kasar sisa air mata. Tatapan saya yang semula sendu berubah menjadi tajam dan dingin. Saya menatap wajah mertua dan suami saya bergantian. Baiklah, ucap saya. Suara saya kini jernih dan tegas. Jika kehadiran saya dan ayah saya hanya dianggap benalu di rumah ini, saya akan pergi menjenguk ayah saya sekarang juga. Dan tenang saja, saya jamin 100%. Saya tidak sudi meminta sepeser pun uang dari kalian berdua. Mendengar perlawanan tiba-tiba itu, Bu Irfa tertawa melengking. Jadi kamu berani melawan saya sekarang? Hebat sekali keberanian perempuan miskin ini. Bagus. Kalau kamu berani melangkah keluar dari pintu ini demi ayahmu yang penyakitan itu, jangan pernah bermimpi bisa menginjakan kaki lagi di rumah ini. Pergi kamu. Sekarang juga pergi dan jangan pernah kembali. Jari telunjuknya menunjuk lurus ke arah pintu utama. Agam yang masih asik menyeruput tehnya sama sekali tidak menoleh. Pria bermental pengecut itu membiarkan ibunya mengusir wanita yang sah menjadi istrinya. Dada saya bergemuruh hebat. Namun, saya tak lagi sudi menumpahkan air mata berharga saya. Saya menegakkan punggung dengan penuh harga diri. Saya merapikan ujung pakaian saya yang kusut. Dengan kepala tegak, menantang ke depan. Saya membalikan badan. Saya berjalan anggun melintasi ruang tamu mewah itu tanpa membawa satupun barang. Hanya pakaian yang melekat di tubuh dan tas kecil tempat ponsel saya. Setiap langkah saya diiringi hinaan dan tawa sumbang dari mulut Bu Irfa. Tapi saya sudah menutup telinga. Tangan saya meraih gagang pintu besar berbahan kuningan. Saya menariknya lebar-lebar. Angin pagi langsung menerpa wajah saya yang masih memerah. Sebuah kesejukan ajaib di tengah bara amarah yang menyala di dada saya. Sebelum benar-benar melangkah keluar dari neraka berkedok rumah mewah itu. Saya berhenti sejenak di ambang pintu. Saya tidak menoleh ke belakang. Mata saya menatap lurus ke jalan raya di luar sana. Namun, di kedalaman batin, hati saya berbisik lantang. Sebuah sumpah. Kalian tidak pernah tahu siapa sebenarnya sosok yang baru saja kalian usir hari ini. Hari ini kalian dengan sombong membuang saya seperti sampah. Tapi besok saya sendiri yang akan memastikan. Kalianlah yang akan merangkak memungut kesombongan kalian di atas aspal jalanan. Dengan tekad bulat, saya melangkah mantap keluar. Saya menarik gagang pintu dari luar. Saya menutupnya dengan sebuah dentuman keras. Suara bantingan kayu jati itu bergema memecah udara pagi. Sebuah penanda berakhirnya penderitaan panjang saya sebagai menantu yang tertindas. Sekaligus ketukan detik pertama
Dimulainya badai karma. Aroma obat dan antiseptik langsung menyambut saya begitu melewati pintu otomatis ruang gawat darurat. Kepanikan yang menggerogoti saya selama perjalanan kini memuncak. Jantung saya berdebar menuntut jawaban atas kondisi ayah tercinta. Setelah bertanya dengan suara bergetar kepada perawat jaga, saya diarahkan ke bilik nomor 7 di sudut ruangan. Di balik tirai hijau pucat yang setengah terbuka, dunia saya seakan berhenti berputar. Saya melihat sosok pria yang selama ini menjadi pahlawan hidup saya, kini terbaring lemah, tak berdaya. Pak Danang tampak pucat pasi, matanya terpejam rapat, oksigen menempel di hidungnya. Jarum infus menancap di punggung tangan rentanya yang mulai keriput. Tangis saya pecah saat itu juga. Namun saya bergegas membekap mulut sendiri, agar isakan saya tidak mengganggu pasien lain. Saya berjalan mendekat, saya meraih tangan dingin ayah saya. Saya menciumnya berkali-kali, sambil membisikkan doa kesembuhan yang tak putus-putus. Seorang dokter mendekati saya. Ia menjelaskan bahwa ayah saya membutuhkan tindakan segera dan biayanya tidak sedikit. Sejenak, kepanikan lama kembali menyergap saya. Refleks bertahun-tahun sebagai menantu yang selalu kekurangan membuat saya hampir gemetar memikirkan uang. Tapi kemudian saya tersadar, saya bukan perempuan tak berdaya yang harus bersimpuh memohon receh dari mertua. Dengan tenang, saya berkata pada dokter, lakukan tindakan terbaik untuk ayah saya. Dokter, pindahkan beliau ke ruang perawatan terbaik. Soal biaya, berapapun, akan saya tanggung. Dokter itu sedikit terkejut melihat ketegasan perempuan berpakaian sederhana di hadapannya. Melihat ayah saya dalam kondisi seperti ini, ingatan saya terlempar kembali pada kejadian beberapa jam lalu. Hati saya kembali perih bagai disayat sembilu. Wajah arogan Bu Irfa, tatapan dingin Agam. Mereka dengan tega mengusir saya seperti hewan liar, menghina kemiskinan yang sebenarnya hanya ilusi semata. Sambil mengusap lembut tangan Pak Danang, sebuah senyum getir terbentuk di bibir saya. Betapa lucunya skenario kehidupan yang selama ini saya jalankan dengan penuh pengabdian. Selama bertahun-tahun, saya rela mengubur dalam-dalam identitas asli saya, hanya demi menjaga ego seorang suami yang rapuh dan menyanjung kesombongan mertua yang gila hormat. Tidak ada satupun penghuni rumah mewah itu yang menyadari kenyataan sebenarnya, bahwa perempuan yang setiap pagi menyapu lantai, memasak di dapur, dan sering dihina sebagai benalu melarat itu adalah urat nadi utama yang menyokong seluruh gaya hidup mereka yang hedonis. Sebuah rahasia besar tersimpan rapi di balik penampilan sederhana saya. Di balik celemek dapur yang sering saya kenakan, saya adalah perintis dan pemilik tunggal sebuah kerajaan bisnis berskala nasional. Bisnis yang bergerak di bidang mode dan kosmetik. Bisnis yang saya mulai dari nol dengan susah payah beberapa tahun silam. Kini omsetnya mencapai miliaran rupiah setiap bulan. Tanpa pernah disadari siapapun di rumah itu. Karena rasa cinta yang dulu membutakan mata. Dan keinginan bodoh untuk menjadi istri yang sempurna. Saya memilih bekerja di balik layar. Saya mengendalikan semuanya dari jauh. Saya sengaja mendirikan sebuah perusahaan cangkang atas nama Agam. Saya mengalirkan ratusan juta rupiah setiap bulan ke rekening suami saya. Tujuannya, agar Agam terlihat berwibawa dan dihormati di mata ibunya. Saya membiarkan Agam membusungkan dada setiap hari, mengaku sebagai pengusaha muda yang sukses berinvestasi. Sementara faktanya, pria itu hanya tidur siang, bermain golf, dan berbelanja barang mewah bersama Bu Irfa. Semuanya menggunakan uang hasil keringat saya, yang saya salurkan diam-diam bagai air mengalir. Namun hari ini, tamparan keras dari Bu Irfa tidak hanya meninggalkan memar di pipi kanan saya. Tamparan itu juga menampar kewarasan saya, hingga saya benar-benar terbangun dari mimpi buruk pengabdian tanpa ujung itu. Pengorbanan luar biasa yang saya lakukan demi cinta dan kehormatan keluarga ternyata tidak pernah dihargai sebesar biji sawi pun. Mereka justru menggigit tangan yang selama ini setia menyuapi mereka dengan kemewahan. Saya menatap wajah damai ayah saya sekali lagi. Saya menyadari betapa bodoh dan naifnya saya selama ini, membiarkan orang tua saya sendiri hidup sederhana. Sementara saya sibuk mempertahankan ilusi kekayaan palsu bagi keluarga suami yang tak tahu diri. Saat itu juga, sisa cinta dan belas kasihan yang mungkin masih tertinggal di sudut hati saya. Untuk Agam dan Bu Irfa,
menguap habis. Semuanya digantikan oleh tekad baja untuk mengembalikan segala sesuatu pada tempatnya. Saya tidak akan lagi menjadi bulan-bulanan. Saya tidak akan lagi sudi menjadi inang bagi lintah berkedok keluarga. Setelah memastikan pernapasan ayah saya mulai stabil dan perawat mengatakan, Pak Danang telah melewati masa kritis awal. Saya melepaskan genggaman tangan beliau. Saya membenarkan selimut tebal yang menutupi tubuh ayah saya. Lalu saya melangkah keluar, menuju koridor rumah sakit yang sepi. Udara dingin dari pendingin ruangan menyapu wajah saya yang sudah tidak lagi basah oleh air mata. Saya menyandarkan punggung di dinding koridor. Saya merogoh bagian terdalam tas kecil saya. Saya mengeluarkan sebuah ponsel pintar mahal yang selama ini selalu saya sembunyikan rapat-rapat dari pandangan Agam maupun Bu Irfa dengan jari-jari yang kini tak lagi gemetar. Saya mencari sebuah nama penting di daftar kontak. Saya menekan tombol panggilan. Hanya butuh 2 kali nada dering sebelum suara seorang pria muda yang profesional menjawab dari seberang. Ia adalah Dimas, tangan kanan dan asisten kepercayaan saya. Selama ini, ia setia mengurus seluruh operasional bisnis dan arus keuangan perusahaan dari balik meja. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Apakah Bapak sudah mendapatkan penanganan maksimal di sana? Sapa Dimas dengan nada penuh hormat. Saya menarik napas panjang. Saya menata intonasi suara saya agar terdengar setegas dan sedingin mungkin. Ayah saya sudah ditangani dengan baik. Dimas, kondisinya mulai stabil. Saya akan memindahkan beliau ke ruang perawatan VIP terbaik segera setelah diizinkan dokter. Tapi saya meneleponmu bukan hanya untuk mengabarkan hal itu. Ada instruksi darurat yang harus kamu laksanakan hari ini juga. Detik ini juga, tanpa penundaan. Mendengar perubahan nada suara saya yang kini penuh otoritas, Dimas langsung menegakkan duduknya. Ia menyiapkan buku catatannya. Siap. Bu, seluruh instruksi akan saya eksekusi sekarang juga. Apa yang harus saya lakukan? Dengarkan baik-baik. Dimas, mulai detik ini juga, cabut seluruh akses keuangan yang mengalir ke rekening Agam. Bekukan semua kartu ATM yang selama ini ia pegang dengan sombong. Blokir seluruh kartu kredit premium yang sering ia pakai tanpa batas bersama ibunya. Hentikan secara permanen transfer otomatis bulanan bernilai ratusan juta yang kita kirim ke rekening pribadi Bu Irfa dengan dalih keuntungan investasi. Saya berhenti sejenak. Suara saya semakin tajam. Intinya, tutup rapat seluruh keran perusahaan tanpa satu celah pun untuk mereka berdua. Pastikan saldo rekening mereka hangus dan tidak bisa dipakai bertransaksi apapun. Mulai dari belanja barang mewah, menarik uang tunai, sampai membayar tagihan sekecil apapun. Lalu, tarik kembali semua modal yang mengatasnamakan perusahaan fiktif milik Agam. Langsung ke rekening induk perusahaan saya. Setiap kata yang keluar dari bibir saya bagaikan peluru tajam yang tepat sasaran. Di ujung sambungan, Dimas terdiam beberapa detik mencerna rentetan perintah itu. Sebagai orang kepercayaan yang tahu persis betapa besar pengorbanan saya selama ini untuk menutupi aib suami, perintah drastis itu sedikit mengejutkannya, namun jauh di lubuk hatinya. Ia merasa lega. Akhirnya atasannya yang baik hati berani mengambil ketegasan untuk berhenti diinjak-injak. Baik, Bu, saya mengerti situasi ini. Proses pemblokiran, penutupan kartu kredit, dan pencabutan dana perusahaan akan saya eksekusi dalam waktu kurang dari 15 menit. Semua akses keuangan atas nama Bapak Agam dan Ibu Irfa akan lumpuh total. Apakah ada hal lain yang perlu saya siapkan untuk saat ini? Itu saja dulu. Fokuskan penghentian seluruh aliran dana terlebih dahulu dengan sempurna. Biarkan mereka berdua merasakan sendiri bagaimana kerasnya kehidupan nyata tanpa uang dari jerih payah yang selama ini mereka remehkan. Setelah urusan administrasi rumah sakit ayah saya selesai, saya akan menghubungimu untuk menyusun langkah selanjutnya. Terima kasih atas kerja cepatmu, Dimas. Saya memutuskan sambungan. Saya memasukkan kembali ponsel ke dalam tas. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, saya merasa bisa bernapas lega. Sore itu, ayah saya dipindahkan ke ruang perawatan VIP terbaik di rumah sakit. Ruangan luas dengan jendela menghadap taman. Para perawat memperlakukan beliau dengan penuh hormat.
Saya duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ayah saya yang mulai menghangat. Untuk pertama kali setelah sekian lama, saya tidak perlu lagi menyembunyikan siapa diri saya yang sebenarnya. Sementara itu, di rumah mewah kawasan Menteng, kehidupan berjalan seperti biasa. Bu Irfa dan Agam sama sekali tidak menyadari bahwa pondasi kemewahan mereka baru saja diruntuhkan dalam senyap. Siang itu, Bu Irfa berniat pergi ke butik langganannya, sebuah merek terkenal yang baru saja merilis koleksi tas musim ini dengan dandanan mewah dan kacamata hitam besar. Bu Irfa melangkah anggun ke kasir. Ia memilih 2 tas seharga puluhan juta rupiah. Ia menyodorkan kartu kreditnya dengan gaya sombong yang biasa. Namun mesin kasir berbunyi menolak. Pegawai butik mencoba menggesek ulang. Ditolak lagi. Mohon maaf, Bu, kartu Ibu ditolak. Saldonya tidak mencukupi, ujar pegawai itu sopan. Wajah Bu Irfa memerah karena malu. Tidak mungkin. Coba kartu yang ini, katanya sambil menyodorkan kartu kredit lain. Hasilnya sama, ditolak. Antrean di belakangnya mulai berbisik. Bu Irfa pulang dengan tangan kosong dan harga diri yang tercoreng. Di rumah, ia langsung menelpon Agam dengan nada panik. Agam yang sedang di lapangan golf juga baru saja mengalami hal memalukan. Kartunya ditolak saat hendak membayar biaya keanggotaan klub. Keduanya bertemu di rumah dengan wajah pucat dan kebingungan. Malam itu, Agam berniat mentraktir teman-temannya makan di restoran mahal langganannya. Sebuah gengsi yang selalu ia jaga. Di akhir makan, saat menyodorkan kartu untuk membayar tagihan puluhan juta, kartunya kembali ditolak. Teman-temannya saling pandang. Agam terpaksa meninggalkan jam tangan mahalnya sebagai jaminan. Dengan wajah merah padam menahan malu. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasakan rasanya dipermalukan di depan umum karena uang. Agam segera membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Jantungnya seakan berhenti. Saldo rekeningnya yang biasanya menampilkan angka miliaran, kini hanya menyisakan angka 0. Transfer bulanan ratusan juta yang selama ini rutin masuk juga lenyap. Ia mencoba menghubungi pihak bank. Jawabannya membuat lutut Agam lemas. Seluruh akses dananya telah dicabut oleh perusahaan induk pemilik modal. Perusahaan induk? Modal apa? Aku ini pemilik perusahaannya, bentak Agam pada petugas bank. Namun petugas itu hanya menjelaskan bahwa perusahaan atas namanya hanyalah anak perusahaan. Pemilik modal sebenarnya, pemegang saham mayoritas, adalah pihak lain yang baru saja menarik seluruh investasinya. Agam terduduk lemas di sofa. Untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan mengerikan muncul di benaknya. Jika bukan dia pemilik sebenarnya, lalu siapa? Siapa yang selama ini menggajinya, membiayai gaya hidupnya, menyirim ratusan juta ke rekening ibunya setiap bulan? Pikiran Agam berputar liar. Ia mencoba mengingat-ingat. Tidak ada satupun rekan bisnis yang benar-benar pernah ia temui. Semua urusan perusahaan selalu beres dengan sendirinya. Dokumen selalu sudah tersedia di mejanya. Gaji selalu masuk tepat waktu. Selama ini ia hanya menikmati hasil tanpa pernah benar-benar bekerja. Dan satu-satunya orang yang selalu ada di rumah, yang selalu rapi mengurus segala kebutuhan, yang selalu ia anggap remeh, adalah Tias. Sebuah firasat dingin menjalari tubuh Agam, tapi ia menepisnya. Tidak mungkin perempuan miskin yang setiap hari mengepel lantai itu adalah sumber dari semua kemewahannya. Pikiran itu terlalu mustahil baginya untuk diterima. Bu Irfa masih belum mau percaya. Ia menelpon ke sana kemari, mengandalkan koneksinya yang dulu selalu hormat padanya. Namun satu persatu menutup pintu. Teman-teman arisan yang dulu memuji-muji kemewahannya, kini tak ada yang mengangkat telepon. Adik Bu Irfa yang biasa meminjam uang darinya juga menghilang begitu mendengar kabar keluarga itu jatuh miskin. Bahkan mobil mewah yang biasa Agam kendarai ternyata berstatus sewa atas nama perusahaan. Pagi harinya, sebuah truk derek datang menjemput mobil itu. Di depan mata tetangga yang berbisik-bisik, satu persatu topeng kemewahan mereka terkelupas di hadapan publik. Beberapa hari berlalu. Tagihan menumpuk. Listrik rumah mewah itu terancam diputus karena pembayaran otomatis gagal. Para pembantu yang biasanya digaji besar mulai mengundurkan diri karena gaji mereka tak kunjung cair. Hanya bibi Asih yang masih bertahan beberapa hari sebelum akhirnya
Ia pun pamit dengan air mata, menyalami saya diam-diam saat saya datang. Rumah megah berlapis emas itu perlahan berubah menjadi cangkang kosong. Lemari es yang biasanya penuh makanan impor, kini hanya berisi mie instan sisa. Bu Irfa yang seumur hidup tak pernah memasak, terpaksa menelan mie instan dengan tangan gemetar menahan amarah dan rasa malu. Dalam keputusasaan, Bu Irfa mendatangi rumah saudara-saudaranya yang dulu sering ia pamerkan kemewahan. Ia mengetuk pintu demi pintu, memohon pinjaman. Namun mereka yang dulu ia rendahkan, kini balas memandangnya dingin. Bukankah dulu kamu bilang kami ini keluarga miskin yang memalukan? Sindir salah satu saudaranya sebelum menutup pintu. Bu Irfa pulang dengan tangan kosong. Untuk pertama kalinya merasakan bagaimana rasanya diusir. Persis seperti yang dulu ia lakukan pada saya. Sementara itu, di rumah sakit, ayah saya berangsur pulih di kamar VIP. Saya menungguinya setiap hari dengan tenang. Pada hari ketiga, Pak Danang akhirnya membuka matanya. Beliau tampak bingung melihat ruangan mewah di sekitarnya. Jas, ini di mana? Ayah tidak punya uang untuk kamar sebagus ini, bisiknya lemah. Air mata saya mengalir. Saya menggenggam tangan ayah saya. Ayah tidak perlu khawatir soal apapun. Tias yang tanggung semuanya. Ayah cuma perlu sembuh. Pak Danang menatap saya lama. Beliau tidak banyak tahu tentang kehidupan saya selama 6 tahun ini. Saya selalu mengatakan hidup saya baik-baik saja, agar beliau tidak cemas. Tapi melihat raut wajah saya yang lelah, ayah saya seperti mengerti ada sesuatu yang saya sembunyikan. Apa kamu bahagia, Nak? Tanyanya pelan. Pertanyaan sederhana itu meruntuhkan pertahanan saya. Untuk pertama kalinya, saya menangis sejujur-jujurnya di pelukan ayah saya, melepaskan semua beban yang selama ini saya pendam sendiri. Pada hari keempat, saya menerima telepon dari Dimas. Ia melaporkan bahwa Bu Irfa dan Agam kini benar-benar tanpa uang sepeser pun. Bahkan rumah mewah di Menteng itu ternyata bukan milik mereka. Rumah itu juga aset perusahaan saya yang selama ini saya biarkan mereka tempati. Saya menarik napas. Sudah waktunya menyelesaikan semuanya. Saya meminta Dimas menyiapkan dokumen-dokumen penting dan menjadwalkan saya untuk datang langsung ke rumah itu keesokan harinya. Bukan sebagai menantu yang memohon, tapi sebagai pemilik sah dari segala sesuatu yang selama ini mereka banggakan. Malam itu saya tidak bisa tidur, bukan karena ragu, tapi karena untuk pertama kalinya saya merasa benar-benar bebas. Saya membuka laci tempat saya menyimpan foto pernikahan saya dengan Agam. Saya menatapnya lama. Perempuan dalam foto itu tersenyum penuh harap. Tidak tahu bahwa cintanya akan dibalas dengan tamparan dan pengusiran. Perlahan, saya memasukkan foto itu ke dalam map dokumen, bukan sebagai kenangan, melainkan sebagai bukti terakhir bahwa saya pernah mencoba sekuat tenaga untuk mempertahankan rumah tangga ini. Keesokan paginya, sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan gerbang besi rumah Menteng. Saya turun dengan pakaian rapi dan elegan, berbeda jauh dari penampilan saya sebelumnya. Di belakang saya, Dimas membawa sebuah map tebal berisi dokumen. Saya menekan bel pintu rumah yang dulu saya tinggali sebagai pembantu tak berbayar. Pintu dibuka oleh Agam. Wajahnya kuyu, matanya cekung. Ia menatap saya dengan bingung. Jas, kamu, untuk apa kamu kembali ke sini? Saya datang untuk menyelesaikan urusan. Mas, jawab saya tenang. Saya melangkah masuk tanpa diundang. Ruang tamu yang dulu megah kini terasa suram. Bu Irfa duduk di sofa dengan daster lusuh, jauh dari penampilan angkuhnya dulu. Melihat saya, ia langsung bangkit dengan sisa kesombongannya. Mau apa kamu kembali ke rumah ini? Sudah saya usir. Kenapa berani-beraninya menginjakkan kaki lagi? Suaranya masih berusaha melengking, meski lemah. Saya tidak menjawab dengan amarah. Saya hanya tersenyum tipis. Saya meminta Dimas membuka map tebal di tangannya. Saya menata dokumen-dokumen itu satu persatu di atas meja kaca. Hitam di atas putih. Sebelum saya bicara, saya ingin kalian melihat ini dulu, kata saya. Ini akta kepemilikan perusahaan. Perusahaan yang selama ini Mas Agam banggakan sebagai milik Mas. Lihat baik-baik nama pemilik saham mayoritasnya. Das. Itu nama saya.
Mas Agam hanya pemegang nama di perusahaan cangkang yang saya dirikan untuk menjaga harga diri Mas di depan Ibu. Agam mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca cepat. Wajahnya berubah pucat pasi. Ini, Agam tergagap. Ia membolak-balik halaman demi halaman, berharap menemukan kesalahan, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi setiap baris yang ia baca semakin menghancurkan dunianya. Tanda tangannya sendiri ada di sana, sebagai direktur boneka. Nama saya tercetak jelas sebagai pemegang saham pengendali. Semua selama ini ada di depan matanya. Tapi ia terlalu sombong untuk pernah membacanya. Ini adalah rekening koran. Lanjut saya. Menyodorkan lembar berikutnya. Catatan setiap transfer ratusan juta rupiah yang masuk ke rekening Mas Agam dan rekening Ibu setiap bulan selama 6 tahun. Semua berasal dari satu sumber. Perusahaan saya, mode dan kosmetik. Omzet miliaran setiap bulan. Saya yang membangunnya dari nol. Sementara saya berpura-pura jadi menantu miskin yang mengepel lantai rumah ini. Bu Irfa terhuyung. Ia meraih sandaran sofa agar tidak jatuh. Bibirnya bergetar. Tidak mungkin. Kamu cuma perempuan kampung yang miskin. Itu yang Ibu pikirkan selama 6 tahun, kata saya tegas. Setiap suap nasi yang Ibu makan, setiap gaun sutra yang Ibu pakai, setiap cincin berlian di jari Ibu, semuanya dibeli dari uang perempuan kampung yang Ibu tampar pagi itu. Ibu menampar tangan yang memberi Ibu makan. Itulah yang Ibu lakukan. Dan ini, saya menyodorkan dokumen terakhir, adalah sertifikat rumah ini. Rumah megah di Menteng yang Ibu banggakan sebagai milik keluarga. Lihat namanya. Atas nama perusahaan saya. Selama ini, kalian tinggal di rumah saya, makan dari uang saya, memakai mobil yang saya beli, dan setiap hari kalian menampar, menghina, dan mengusir orang yang menyuapi kalian. Ruangan itu senyap mencekam. Agam terduduk di lantai. Kertas-kertas berserakan di sekitarnya. Bu Irfa menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata mulai mengalir di pipinya, yang kini tak lagi dipoles riasan tebal. Hari itu, saat Ibu menampar saya dan mengusir saya, karena saya memohon menjenguk ayah saya yang sekarat. Ibu tidak hanya mematahkan hati saya, kata saya pelan namun tajam. Ibu mematahkan satu-satunya alasan saya bertahan. Saya bersedia hidup terhina demi menjaga keutuhan rumah tangga ini. Tapi kalian membuktikan bahwa tidak ada yang layak dipertahankan. Cas, tolong. Aku hilaf. Ibu hilaf. Kami minta maaf. Agam merangkak mendekati saya. Pria yang dulu menatap saya dengan dingin, kini memohon di kaki saya. Tolong, jangan ambil semuanya. Kami tidak punya apa-apa lagi. Saya menatapnya tanpa amarah, tanpa benci, namun juga tanpa kasihan. Mas, saya tidak mengambil apapun dari kalian. Saya hanya mengambil kembali apa yang sejak awal memang milik saya. Kalian tidak pernah punya apa-apa. Yang kalian miliki hanyalah kesombongan yang dibiayai keringat saya. Bu Irfa ikut jatuh berlutut. Wanita yang dulu menamparku, kini menangis terseduh di lantai marmer, yang sama tempat aku dulu bersimpuh memohon. Nak, maafkan Ibu. Ibu salah. Ibu menyesal. Kembalilah jadi menantu Ibu. Ibu janji akan memperlakukanmu dengan baik. Saya menggeleng pelan. Sudah terlambat, Bu. Surat cerai sudah saya siapkan, dan Mas Agam akan menandatanganinya. Saya beri kalian waktu 3 hari untuk meninggalkan rumah ini. Setelah itu, rumah ini akan saya jual. Saya tidak akan menuntut kalian atas apapun. Anggap saja itu kebaikan terakhir saya untuk keluarga yang dulu pernah saya cintai. Saya berbalik dan melangkah menuju pintu. Di ambang pintu, saya berhenti sejenak. Persis seperti hari saya diusir. Namun kali ini, saya yang melangkah keluar dengan kepala tegak dan masa depan yang cerah. Saya menutup pintu itu dengan tenang di belakang saya. Di dalam mobil, Dimas yang menyetir menoleh sebentar. Ibu baik-baik saja? Tanyanya. Saya mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, saya benar-benar merasa baik-baik saja. Beban berat yang selama ini menindih dada saya
telah terangkat. Saya menatap rumah megah yang menjauh di kaca spion. Rumah yang dulu menjadi penjara saya, kini hanya tinggal kenangan kelam yang saya tinggalkan untuk selamanya. 3 hari kemudian, sesuai perjanjian, Bu Irfa dan Agam harus meninggalkan rumah megah itu. Tidak ada lagi koneksi yang mau menolong. Tidak ada lagi saldo di rekening. Tidak ada lagi nama besar yang dulu mereka banggakan. Dengan beberapa koper berisi sisa barang, mereka melangkah keluar dari gerbang yang dulu menjadi simbol kemewahan mereka. Langit sore berubah menjadi jingga keunguan. Di jalanan aspal kompleks perumahan elit itu, 2 sosok berjalan dengan gontai. Pakaian mereka tak lagi semewah dulu. Wajah mereka dipenuhi guratan lelah. Tidak ada lagi aura kemewahan. Tidak ada lagi perhiasan yang memantulkan cahaya. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi harga diri yang tersisa di mata mereka. Langkah mereka berhenti sejenak di depan gerbang besi yang menjulang. Gerbang yang sama dengan tempat mereka dulu mengusir saya dengan amarah. Namun kali ini, tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi makian. Mereka berdiri sebagai 2 manusia yang hancur lebur di bawah timbunan takdir yang mereka buat sendiri. Bu Irfa perlahan jatuh berlutut di atas aspal. Ia tidak lagi peduli pada rasa sakit di lututnya atau kotoran yang menempel pada dasternya yang koyak. Ia hanya menatap gerbang megah itu seolah melihat sisa kehidupan yang seharusnya bisa ia miliki. Seandainya ia memilih jalan yang berbeda. Agam berdiri di samping ibunya, tampak lebih hancur lagi. Ia kini hanyalah cangkang kosong dari sosok yang dulu selalu membanggakan diri sebagai pengusaha hebat. Ia ikut berlutut, membiarkan kepalanya tertunduk. Tiba-tiba gerbang besi megah di hadapan mereka perlahan terbuka. Sebuah mobil sedan mewah keluar dengan tenang. Saya duduk di kursi belakang, menatap lurus ke depan. Saat mobil melintas tepat di depan gerbang, saya sempat menolehkan kepala sedikit ke arah luar. Saya melihat Bu Irfa dan Agam berlutut mematung di pinggir jalan. Saya menatap mereka dengan tatapan yang tidak lagi penuh amarah, tidak lagi benci, namun juga tidak ada lagi kasih sayang. Tatapan seseorang yang telah benar-benar melepaskan masa lalu. Bagi saya, mereka kini hanyalah 2 orang asing yang kebetulan memiliki sejarah kelam bersama saya. Semua ikatan itu telah diputus oleh perbuatan mereka sendiri. Saya memberikan perintah pelan kepada sopir. Mobil itu pun melaju, menghilang di balik tikungan jalan. Tidak ada kesempatan untuk memohon ampun. Tidak ada pintu yang terbuka untuk mereka. Saya telah memilih jalan saya, jalan yang penuh kedamaian dan masa depan cerah bersama ayah saya. Bu Irfa akhirnya menangis terseduh. Namun kali ini, bukan tangisan amarah. Itu adalah tangisan kesadaran. Ia menyadari telah membuang permata yang sangat berharga hanya demi segenggam kesombongan yang kini hilang tertiup angin. Ia menyesal telah menampar menantu yang menjadi malaikat pelindungnya. Ia menyesal telah mendidik anaknya menjadi sosok parasit yang egois. Agam akhirnya berani mengangkat wajahnya. Ia menatap langit malam yang mulai bertabur bintang. Ia sadar tidak akan ada lagi keajaiban yang datang. Tidak ada lagi uang yang turun dari langit. Tidak ada lagi kemudahan hidup tanpa kerja keras. Ia kini benar-benar harus menghadapi kenyataan pahit sebagai orang yang tidak punya apa-apa. Ia berdiri perlahan, membantu ibunya bangkit. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka paham bahwa pembicaraan sudah tidak ada gunanya. Mereka berjalan menjauh dari gerbang itu, meninggalkan perumahan elit menuju arah pusat kota yang penuh lampu jalan. Langkah mereka berat. Namun mereka tidak punya pilihan lain selain terus berjalan menuju nasib yang mereka bentuk dengan tangan sendiri. Saya mendengar kabar tentang mereka beberapa minggu kemudian dari Dimas. Agam kini bekerja serabutan, mencoba bertahan hidup dengan tangannya sendiri untuk pertama kali. Bu Irfa tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit, jauh dari kemewahan yang dulu ia banggakan. Saya tidak merasa puas, tidak juga merasa bersalah. Saya hanya merasa lega bahwa babak itu telah benar-benar selesai. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari penampilannya, dan jangan pernah menyakiti orang yang diam-diam menanggung seluruh hidupmu. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Mereka memendam kemampuan dan harga diri demi menjaga keutuhan rumah tangga. Mereka rela hidup terhina, berharap pengorbanan mereka
suatu hari akan dihargai. Tapi tidak semua pengorbanan layak dipertahankan. Ada juga banyak suami seperti Agam di luar sana. Pria yang memilih nyaman dalam ketidaktahuan, yang membiarkan ibunya menginjak istrinya demi menghindari masalah. Sampai akhirnya kehilangan segalanya. Ada pula para ibu mertua yang seperti Bu Irfa. Mereka begitu takut kehilangan kendali atas anaknya, hingga lupa bahwa menantu juga manusia yang punya hati dan harga diri. Bu Irfa dan Agam kini hidup dari nol, belajar arti kerja keras yang dulu mereka remehkan. Sementara saya akhirnya bisa hidup tenang bersama ayah saya yang telah pulih. Saya tidak membenci mereka. Saya hanya memilih untuk tidak membiarkan mereka merusak kebahagiaan saya lagi. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk menghargai atau memilih untuk menyombongkan diri, memilih untuk mencintai dengan tulus, atau memilih untuk memanfaatkan. Dan setiap pilihan selalu punya akibatnya sendiri. Roda kehidupan selalu berputar. Yang di atas hari ini bisa berada di bawah esok hari. Maka selagi masih ada waktu, hargailah setiap orang yang tulus berada di sisi kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang saya lakukan sudah benar? Ceritakan kisah dan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.